Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Miss Peletimo Sonowogar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Saat ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang indah ketika kami masih diberikan sukacita, kekuatan dan kesehatan, kegembiraan untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti, memaknai firman Tuhan dalam hidup beriman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5 yang menyatakan, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu.
Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Korintus ini sebenarnya adalah sebuah surat di mana Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat ini tentang janji mereka, di mana mereka ingin membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Memang ketika Paulus mengatakan surat ini, dia tidak hanya sekedar menagih janji, tetapi Paulus juga memuji akan keberadaan jemaat ini, di mana Paulus menyadari bahwa jemaat ini sebenarnya memiliki kemurahan hati. Itu kita bisa baca tadi dari ayat-ayat yang sudah kita renungkan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemurahan hati, dan mereka juga adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kerelaan untuk membantu. Jadi agar keyakinan Paulus itu bisa dilihat oleh jemaat Makedonia juga, maka Paulus mengutus Titus untuk mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Paulus memuji motivasi mereka, dan di sisi lain Paulus juga mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka memberi, sebenarnya mereka sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membuat orang lain mengalami sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian apa yang bisa kita renungkan dari bacaan atau perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini sebelum kita beristirahat? Yang pertama, kita diingatkan belajar dari sosok Paulus. Jika kita tahu ada orang yang ingin memberikan bantuan dan orang itu lupa untuk memberikan bantuannya, maka wajiblah bagi kita untuk mengingatkannya. Mungkin juga bagaimana cara mengingatkan itu yang perlu kita ketahui, sehingga cara kita mengingatkan orang lain bukan membuat menjadi batu sandungan, tetapi cara mengingatkannya seperti yang dilakukan oleh Paulus, dengan kelemah lembutan dan tetap mengingatkan kepada mereka bahwa bantuan yang mereka berikan itu sebenarnya menjadi sebuah rasa syukur bagi jemaat yang membutuhkan. Dan itulah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana kita mengingatkan orang lain, dan orang lain yang diingatkan itu juga memiliki sukacita ketika mereka boleh kembali lagi teringat dan melakukan pemberian mereka atau memberikan bantuan mereka. Hal yang kedua, Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk tidak ragu memberikan pujian kepada orang lain. Paulus memuji jemaat ini, dan dia tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang yang memiliki kemurahan hati karena mereka memberi dengan kerelaan. Nah, pujian itu adalah sebuah motivasi, penguat, pemberi semangat bagi orang lain. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita pun harusnya jangan pelit deh menyatakan pujian atau memberikan motivasi kepada orang lain. Karena di masa-masa sekarang ini, ketika begitu beratnya tantangan hidup, begitu beratnya tekanan-tekanan yang dihadapi semua orang, maka pujian dan semangat, bahkan motivasi, itu perlu kita nyatakan. Dan mungkin juga ini juga menjadi kebutuhan kita semua. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang perlu bersama-sama kita renungkan melalui bacaan ini adalah bahwa setiap pemberian atau bantuan yang diberi itu wajib
dilakukan atau didasari oleh kerelaan dan bukan paksaan. Jadi mungkin sama seperti yang sudah kita dengar beberapa waktu ini, bahwa ketika kita memberi, sebenarnya kita memberi apa yang Tuhan punya dalam hidup ini. Dan sebenarnya katanya bukan memberi, tapi mengembalikan apa yang Tuhan miliki. Karena itu sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Sehingga ketika besok pagi kita boleh menikmati hari yang baru, kesempatan yang Tuhan percayakan kembali dalam hidup kita. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dihadirkan Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mengakhiri Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena ketika Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama merenungkan setiap pemberitaan firman Allah, kami meyakini dengan sungguh bahwa firman Tuhan selalu berbicara kepada kami. Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Mampukan kami agar kami menjadi pribadi yang Tuhan perkenankan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kami harus mengingatkan sesama kami, ketika kami memberikan pujian, penopangan, bahkan semangat atau motivasi, bahkan ketika kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang ada pada kami sebagai wujud kesaksian dan kepedulian bagi orang lain, kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami, sehingga setiap hal yang boleh kami kerjakan dan yang kami lakukan, itu boleh menjadi sebuah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang sering kali lupa, bahkan lalai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu biarlah melalui perenungan firman Tuhan, kami boleh diingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, sehati kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, memberkati kota-kota di mana kami tinggal, memberkati warga negara Indonesia. Tuhan jaga kami semua, sehingga kami semua boleh berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan jikalau di antara kami ada yang berada dalam kelemahan tubuh, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan kami tabib yang agung, menjamah mereka yang sakit, sehingga mereka juga boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang bisa mengalami kelemahan, bahkan mengalami sakit. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang boleh Tuhan perkenankan dalam pertambahan usia, yang boleh Tuhan perkenankan berhasil dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan karir yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, bergumul untuk mendapatkan keturunan. Bapa di surga, berkenan kiranya juga Bapa menjawab doa mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap anggota keluarga dalam pergumulan kehidupan ekonomi dari waktu ke waktu. Ketika mereka berupaya untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka dari waktu ke waktu, Tuhan, cukupkanlah mereka dan yakinkan mereka bahwa Allah adalah Allah pemelihara kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam kebersamaan kami sebagai gereja GPIB secara sinodal di masa ini, kami sedang bergumul untuk sebuah proses
pemilihan penatua dan diaken. Mari Tuhan Yesus kiranya memberkati semua yang boleh dilakukan oleh gereja, sehingga dalam kebersamaan kami boleh menyaksikan bagaimana setiap pribadi boleh menyiapkan diri mereka untuk bersama-sama mengatakannya dengan segenap hati dalam melakukan tugas dan panggilan sebagai abdi Tuhan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken. Terima kasih Tuhan, berkati juga para panitia yang ada, sehingga dalam semangat dan kebersamaan di seluruh jemaat yang ada, mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan dalam melakukan tugas ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga bersyukur untuk sebuah masa di mana pandemi ini berangsur-angsur boleh hilang. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati sehingga bangsa, negara kami, bahkan dunia ini boleh kembali berpulih. Kami memohon ya Tuhan, tolonglah kami semua. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak rencana dan rancangan dari kami. Biarlah kami semua boleh mempertaruhkan kepada Tuhan, sehingga di dalam kasih sayang Tuhan, kami selalu boleh melihat bahwa tanpa Tuhan, hidup kami tidak berarti. Pimpin kami dalam seluruh kehidupan kami ya Allah, sehingga kami boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui keberadaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersama kami dalam istirahat kami di sepanjang malam ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan kami yang hidup, yang memelihara kehidupan kami, yang menjaga kami, bahkan yang menuntun kehidupan gereja Tuhan dari kota sampai desa, dari tempat yang terlihat, bahkan tempat-tempat yang terpencil. Kami mempertaruhkannya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.